Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian yang sedang nonton channel ini kalian dalam keadaan sehat ya. Saya di sini nggak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Kak Rizky dan Siti Anis. Kami dari kelas 05 SMJE 009 Universitas Pamulang. Kami akan membahas tentang anggaran modal. Pertama yaitu apa itu yang dinamakan dengan anggaran modal. Modal atau capital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Nah, sedangkan anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Kemudian, capital budget atau anggaran modal itu apa sih? Jadi anggaran modal itu adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Nah, sedangkan penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Kemudian selanjutnya yaitu tahap-tahap penganggaran modal. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama tahapnya adalah biaya proyek harus ditentukan terlebih dahulu. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva itu sendiri. Kemudian tahap yang kedua, risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi, yaitu memakai distribusi probabilitas aliran kas. Kemudian tahap ketiga, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Tahap terakhir dalam penganggaran modal yaitu dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva itu sendiri. Nah, selanjutnya motif capital budgeting, yaitu ada motif pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru, kemudian ada pengurangan biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien, dan yang terakhir motifnya adalah modernisasi atas aktiva tetap. Selanjutnya yaitu proses capital budgeting. Di sini ada 4 langkah yang saling berkaitan. Yang pertama ada pembuatan proposal, yaitu proposal penganggaran barang modal dibuat di semua tingkat dalam sebuah organisasi bisnis. Untuk menstimulasi aliran berbagai ide, banyak perusahaan yang menawarkan penghargaan berupa uang tunai untuk beberapa proposal yang diadopsi. Kemudian yang kedua ada kajian dan analisa. Proposal penganggaran barang modal secara formal direview dalam rangka untuk mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan dan yang paling penting untuk mengevaluasi kemampuan ekonominya. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, besarnya sejumlah dana yang dikeluarkan dan pentingnya penganggaran barang modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan penganggaran. Kemudian, proses yang terakhir adalah implementasi atau follow-up. Ketika sebuah proposal telah disetujui dan dananya telah siap, tahap implementasi itu akan segera dimulai. Untuk pengeluaran yang kecil, maka penganggaran dibuat dan pembayaran langsung dilaksanakan. Setelah implementasi itu, maka perlu dilakukan monitoring selama tahap kegiatan operasi berjalan dari proyek tersebut. Perbandingan dari biaya yang ada dan keuntungan yang diekspektasikan dari berbagai proyek sebelumnya adalah hal yang sangat vital dan penting untuk dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Gumlar dari kelompok 10. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Investasi adalah komitmen sejumlah dana untuk menjadi satu atau lebih aset yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Jones menggolongkan jenis investasi sebagai berikut. Yang pertama, financial asset, yang kedua, real asset, yang ketiga, marketable securities. Untuk selanjutnya yaitu rasionalisasi modal. Di sini ada persoalan rasionalisasi modal atau capital rationing. Persoalan rasionalisasi modal akan muncul apabila terdapat batasan dana yang tersedia dan dihadapkan pada suatu portofolio dari investasi. Perlu diperhatikan dua sifat umum dari berbagai investasi tersebut, diantaranya adalah
Yang pertama, independent project. Independent project yakni proyek cash flow yang tidak berhubungan atau tidak tergantung di antara suatu proyek dengan proyek lainnya. Penerimaan atas salah satu proyek dengan alasan tertentu tidak akan mengeliminasi proyek lainnya. Apabila sebuah perusahaan memiliki banyak anggaran dana yang tersedia untuk diinvestasikan, kriteria penerimaan atas proyek akan lebih mudah. Semua pilihan investasi yang menghasilkan keuntungan yang paling besar akan langsung dapat diterima. Yang kedua yaitu mutually exclusive project. Mutually exclusive project adalah proyek yang memiliki fungsi yang sama dan bersaing satu sama lainnya. Penerimaan suatu proyek akan mengeliminir proyek lainnya yang setara. Yang selanjutnya, cash flow dan metode investasi. Untuk penjelasan cash flow, yaitu salah satu hal penting di dalam persoalan kebijakan investasi adalah mengadakan estimasi dari pengeluaran uang yang akan diterima dari investasi tersebut pada masa yang akan datang. Untuk mengevaluasi berbagai alternatif penganggaran barang, modal investasi, perusahaan harus menentukan cash flow yang sesuai, yakni data mengenai aliran kas bersih dari suatu investasi. Untuk selanjutnya metode investasi payback period. Payback period adalah target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Payback period diperhitungkan dengan membagi investasi dengan cash inflow tahunan. Kriteria terhadap penerimaan keputusan investasi dengan menggunakan metode payback ini adalah diterima apabila payback period yang diterima yang diperoleh lebih singkat atau pendek dari ketentuannya. Assalamualaikum teman-teman, saya Siti Anis Kurlia dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Nah, yang pertama adalah contoh soal payback period. Di sini ada perusahaan ABC yang akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek adalah sebagai berikut. Di sini ada gambaran tahun dari 0 sampai dengan 5, ada proyek A dan proyek B. Perhitungannya yaitu proyek A sama dengan min 100.000 dikurang dalam kurung 50.000 plus 40.000 plus 10.000, yaitu sama dengan 2 tahun 4 bulan atau sama dengan 10 dibagi 30 dikali 12 bulan. Selanjutnya adalah proyek B sama dengan min 100.000 dikurang 10.000 plus 30.000 plus 40.000 plus 20.000 sama dengan 3 tahun 5 bulan atau 20 per 50 dikali 12 bulan. Keputusannya pemilihan proyek yaitu proyek A, karena proyek A ini memiliki waktu pengembalian yang lebih pendek. Selanjutnya adalah rasionalisasi modal. Perlu diperhatikan dua sifat umum dari berbagai investasi tersebut. Di antaranya dikemukakan adalah persoalan rasionalisasi modal atau capital rationing akan muncul apabila terdapat batasan dana yang tersedia dan dihadapkan pada suatu portfolio dari investasi. Nah, selanjutnya ada pentingnya penganggaran modal. Apa aja sih pentingnya penganggaran modal? Yang pertama yaitu mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Yang kedua yaitu keputusan anggaran memiliki efek jangka panjang sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitas. Yang ketiga merupakan pemerataan modal yang efektif, meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas kegiatan penambahan.
Oke, sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.